Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuni SPD. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201508260154. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Porong. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Ayuni mau cek kehadiran dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, baik. Bu Ayuni cek dulu ya. Absen 1, Ageng Suranjana. Hadir, Bu. Oke, Aisyatul. Hadir, Bu. Oke, Amalin. Ya, Amanda. Oke, Erlinda. Ya, Revalza. Aditya. Hadir, Bu. Ya, Puput. Oh, kemana? Izin. Oke, izin sakit ya. Raditya. Hadir, Bu. Oke, baik. Sapira. Hadir, Bu. Oke, Vera. Hadir, Bu. Ya, Yuda. Hadir, Bu. Oke, Zaina. Hadir, Bu. Oke, baik. Dari 36 siswa yang tidak hadir karena sakit, 1 ya, atas nama Puput. Semoga Puput diberikan kesehatan. Amin. Dan kalian yang hadir di sini selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan, panjang umur, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, karena tadi ada yang tidak masuk karena sakit ya. Ini juga lagi musim hujan ya, dijaga kesehatan ya kan, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester ya. Jangan lupa selalu belajar ya, baik di sekolah, di rumah juga harus belajar. Jangan main HP ya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, hari ini Bu Ayuni akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang saat ini akan kita pelajari. Ya, masih sama, kita masih membahas tentang Hindu Buddha. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kebudayaan Hindu Buddha dan pengaruh masyarakat pada masa kini. Kalau kemarin kalian sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, benar? Nah, sekarang kita akan membahas tentang akulturasinya dan pengaruhnya sampai saat ini. Karena kita tahu peninggalan Hindu Buddha itu bahkan masih ada sampai saat ini. Contohnya apa?
Ya, Candi Pari itu adalah peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai saat ini. Paham semuanya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Ayuni mau membuat kontrak kerja di sini ya. Di mana kalian yang pertama tidak boleh pegang HP selama materi berlangsung. Ya, yang kedua, kalian harus mendengarkan nanti apabila ada yang presentasi kelompok, ya. Terus kalian harus banyak-banyak bertanya apabila ada yang tidak mengerti, ya. Paham di sini? Nah, baiklah. Sekarang Bu Ayuni akan mengasih pertanyaan berkaitan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Karena pertanyaan ini menyangkut pertanyaan kemarin, ya, materi kemarin. Ada yang tahu nggak peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada di Indonesia? Wah, coba Cantika. Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Dieng. Oke, tepuk tangan untuk Cantika. Oke, satu lagi pertanyaannya. Berapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, terutama kerajaan Hindu-Buddha? Siapa yang tahu? Coba, Dina. Ada beberapa, Bu. Contohnya ada Kerajaan Kutai, Mataram Kuno, Sriwijaya, Tarumanegara, dan juga Kalingga. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Dina. Oke, berarti kalian masih ingat tentang materi minggu lalu, ya. Berarti kalian anak-anak hebat. Baiklah. Kita lanjut. Yang pertama adalah Bu Ayuni akan menayangkan video pembelajaran tentang kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ya, di mana video nanti akan menunjukkan bagaimana peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, kalau Bu Ayuni sudah menayangkan video, kalian wajib bertanya. Barangkali dari video tersebut kalian belum mengerti. Paham? Oke. Pada video sebelumnya, kita telah membahas masa praaksara di Indonesia. Sekarang, kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Kalau dimulainya masa sejarah, setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ketiga Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan humanisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan humanisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Candler. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Oke, bagaimana videonya? Menarik bukan? Menarik. Baik, dari video ini apa ada yang bertanya? Saya. Coba Naya, apa pertanyaannya?
Bu, di sekitar sini masih ada nggak sih peninggalan kerajaan Hindu Buddha? Ya jelas masih ada ya. Apa contohnya? Candi Pari. Nah, itu adalah peninggalan Hindu. Apalagi Candi Somor ya kan. Nah, itu juga peninggalan Hindu ya. Jadi peninggalannya nggak hanya di sini aja, tapi di wilayah Gunung Gangsir itu juga ada yang namanya Candi Gunung Gangsir di daerah Dermo ya kan. Ada yang rumahnya di sana. Nah, terus ada lagi di sini. Nah, ada yang di Pandaan, Candi Jawi ya kan. Nah, itu juga peninggalan Hindu. Nah, paham? Nah, terus ada lagi nggak yang tanya? Ya, coba Yuda. Berakhirnya masa Hindu Buddha itu seperti apa sih? Nah, berakhirnya masa Hindu Buddha itu berakhir ketika masa Islam masuk ya, di mana kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai berkembang dan masa Islam itu masuk pada abad ke-7, tapi berkembangnya mulai abad ke-13. Nah, dari sini mereka sudah mulai menguasai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai musnah. Baru berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Karena ini berurutan, habis masa Praaksara, selesai masa Hindu Buddha. Habis masa Hindu Buddha selesai, masa Islam selesai, baru masa kolonial selesai, berarti masa kemerdekaan sampai saat ini. Itu namanya pembabakan zaman. Kalau kita masuk ke Hindu Buddha, ini berarti pembabakan zaman yang kedua setelah masa Praaksara. Paham di sini? Paham. Baik, kalau paham, Bu Ayuni akan membagi kalian tugas. Kalian akan membuat infografis yang berkaitan dengan akulturasi kebudayaan Hindu Buddha. Sebelumnya Bu Ayuni akan membagi kelompok menjadi 4. Ya, baik. Bu Ayuni akan pilihkan kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Ageng, ada Amalin, ada Dina, ada Maulidia, ada Farel, dan ada Hatan. Kelompok 2 ada Naila, ada Radit, Raisa, Febrian, Vera, Yuda, sama Zaina. Kelompok 4 yang terakhir itu ada Dini, ada Anggun, ada Vicky, ada Tio, ada Farah, dan yang terakhir ada Nafisia. Sudah paham kelompoknya? Paham. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, berkumpul. Nah, pindah. Nah, ya di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Kalian sudah bergabung sama kelompoknya, benar? Nah, kalau sudah bergabung, ini Bu Ayuni mau membagikan LKPD-nya. Ya, di sini nanti tertulis apa yang nanti kalian cari tentang akulturasi budaya yang dibuat dengan karya yang berupa infografis, dan buatnya boleh terserah, mau PPT, mau di Canva, atau mau kalian menulis sendiri di kertas, terserah. Yang penting ya hasilnya sesuai dengan tugasnya, yaitu mencari akulturasi kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Ya, ini LKPD-nya ya. Untuk kelompok 3 ini ya. Kelompok 2. Nah. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah paham ya sama tugasnya? Disebutkan sebanyak-banyak ya. Boleh.
dari daerah mana itu disebutkan semuanya ya, akulturasinya ya. Nah, ini rencananya mau buat infografiknya di mana? Canva. Oh, di Canva ya, oke ya. Ya, berarti sudah paham kan? Oke. Nah, ini nanti kalian mau buat di mana karyanya ini? Canva juga ya kan, boleh Canva, PPT terserah ya. Yang penting masuk ya, jangan lupa sumbernya juga dimasukkan ya. Nanti siap presentasi ya. Ya, ganti enggak? Iya, terus gambarnya kecilin aja, cek terlalu coba nolak sumber gambarnya kok. Oh iya. Kalau ini masalah di. Warna dulu kan. Ada 4. Sing sedih. Dia sing bagian upacara ya. Aku sih mungkin tadi guys. Ada aku upacara Naura. Lah apa? Sini ukir lah. Aku sini pertunjukan. Catat deh. Ya wis. Berarti Yuda pembukaan ya. Ya. Naura upacara agama. Sistem pemerintah. Wah, bagus itu. Gini Bu. Ya, benar-benar. Ada yang apa enggak? Ya warnanya kurang cerah ya itu ya. Wah, ini kemarin sih pilih. Iya, siapa yang milih warna itu? Ah, ya, tapi nggak apa-apa sih, bagus itu ya. Oke, lanjutkan ya. Oh, udah aku kirim ya sebenarnya. Iya, ada sesi apa? Oke, sudah. Itu sudah lengkap nggak? Akulturasinya. Oke, sudah bagus ya. Warnanya cerah sekali. Konteksnya sudah. Oke, ini ngerjakan semua kan? Iya. Ada yang nggak ngerjakan? Nggak ikut nampung ide semua. Oke, berarti kompak ya kalian kelompoknya ya. Oke, gimana? Sudah? Oke, coba lihat. Oke, bagus ya warnanya ya. Oke, ini sudah lengkap semuanya materinya. Oke, ada yang nggak ngerjakan tadi? Alura. Oh, mengedit. Gampang ya kalau mengedit ya. Tidak menyumbang ini ide alur kamu. Ya, nanti nilainya dikurangin alur ya. Oke, nanti presentasinya sama-sama ya, bareng-bareng. Nanti kalau yang nggak ikut disuruh baca aja alur ya. Oke, karena waktunya sudah selesai dan saya rasa kalian sudah semua. Sekarang waktunya presentasi ya. Baik, presentasi diawali dengan kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Oke, sudah siap? Sudah, silakan maju ke depan. Nanti kalau kelompok pertama presentasi, kelompok yang lain silakan bertanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan mengenai infografis yang telah kami buat untuk memenuhi tugas sejarah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grup kelas ya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Naila Lailatul Mufidah dari absen 26. Saya Dina Rahmawati dari absen 10. Saya Aisyah Nursalina dari absen 2. Saya Ranisa Orangima dari absen 33. Saya Syafira Andini absen 31. Saya Muhammad Rifani Sabra dari absen 16. Saya Muhammad Azhar dari absen 21. Saya Nafisya Rahma dari absen 24. Baik, langsung saja untuk yang pertama yakni tulisan dan bahasa yang akan dibacakan oleh Dina. Contoh akulturasi budaya Hindu-Buddha yang pertama ada tulisan dan bahasa. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi tentang cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra, serta resep-resep obat. Naskah tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa. Selanjutnya yakni tata kota yang akan dibacakan oleh Aisyah. Tata kota yaitu bentuk akulturasi yang masih dapat dijumpai di hampir seluruh bangunan tata kota di Pulau Jawa. Karena sebelum Hindu-Buddha,
Masuk masyarakat Indonesia belum mengenal bangunan tata kota yang lebih kompleks. Selanjutnya yakni seni bangun yang akan dibacakan oleh Veranisa. Seni bangun. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Dan yang terakhir yakni seni rupa yang akan dibacakan oleh Andi. Seni rupa dalam bentuk patung binatang dianggap suci yang disebut kepercayaan totemisme. Selain itu, terdapat arca berwujud manusia berciri negrito yang dianggap sebagai perwujudan sekaligus penghormatan terhadap roh nenek moyang. Sekian itu tadi adalah penjelasan dari infografis dari kami mengenai akulturasi budaya Hindu-Buddha. Apabila ada yang ingin ditanyakan, diperkenankan untuk mengangkat tangan. Yang mau tanya? Oke. Untuk Laila. Kaila. Nah, untuk menggunakan aksara apa? Izin menjawab, pada umumnya manuskrip ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa karena adanya pengaruh dari India. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Oke, sudah. Ya, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 1. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, sudah, silakan untuk kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Melida Kansa Adelina, absen 15, dan teman saya Wahyuni Ningsi, absen 34. Saya Bensuran Jaya, absen 1. Saya Maria Kumina. Saya Muhammad Saya Arya Lermadara Video absen 6. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang seni ukir dan seni rupa yang akan dibacakan teman saya, yaitu Ayu. Seni rupa dan juga seni ukir. Adanya pengaruh dari India tentu saja membawa perkembangan di dalam bidang seni rupa, ukir maupun pahat. Hal ini kenyataannya bisa disaksikan pada seni ukir atau relief-relief yang dipahat di bagian dinding candi. Misalkan relief yang dipahat pada Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang seni sastra yang akan dibacakan teman saya, yaitu Ageng. Seni sastra yaitu masuknya budaya India di Indonesia membawa pengaruh perkembangan seni sastra yang cukup besar di Indonesia. Seni sastra pada masa itu ada yang berbentuk puisi dan ada juga yang berbentuk prosa. Yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kepercayaan yang akan dijelaskan oleh Arya. Masyarakat pada kali itu sudah percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati, yakni sebagai roh-roh halus. Maka roh nenek moyang mereka juga oleh orang Muslim itu. Sekian penjelasan tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanya ya teman-teman. Ya, silakan. Ya, Erlinda ya. Erlinda, oke. Nah, kira-kira tuh, untuk pilihan cerita apa sih yang sangat populer di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Erlinda. Cerita atau puisi yang populer di Indonesia adalah berbentuk prosa ya. Oke, tepuk tangan untuk Erlinda. Sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akulturasi Kebudayaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Oktalin Dwi Kartika Rahayu, nomor absen 27, dan teman saya Asma Miradani dari absen 8. Saya Amanda Ali absen 4. Saya Naura Hasan dari absen 25. Saya Sebelum itu, jadi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses percepatan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan setempat. Pertama-tama, untuk upacara agama Buddha akan dibacakan oleh teman saya Mira dan Manda. Yang pertama, upacara agama Buddha. Sebelum ajaran Hindu Buddha masuk, masyarakat Indonesia lebih dulu meyakinkan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bedanya, masyarakat yang sudah menganut agama Hindu akan memuja dewa-dewa seperti Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Materi terakhir yaitu seni pertunjukan akan dibacakan oleh Raisya. Perkembangan seni pertunjukan pada masa Indonesia kuno dapat diketahui melalui tulisan-tulisan pada prasasti, relief-relief candi, dan kitab sastra yang ada. Saat itu, musik tidak hanya dipakai sebagai ritual saja, tapi juga dalam kegiatan keistanaan. Sekian penjelasan dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan yang bertanya. Silakan dipilih. Ayu, oke, Ayu. Apa sih bedanya sebelum ajaran Hindu itu masuk dan sesudah ajaran Hindu itu masuk? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi sebelum ajaran Hindu-Buddha masuk, masyarakat masih mempercayai dan menyembah roh nenek moyang mereka. Namun ketika Hindu-Buddha sudah masuk, mereka mulai memuja seperti dewa-dewa, seperti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma. Terima kasih. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum masuk ke isi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Firdaus dan teman saya Febriani Skula. Saya Muhammad Adityo Melano. Saya Muhammad Farel Radensyah. Saya Muhammad Edi Sabudi. Baik, langsung saja kita masuk ke isi presentasi kami. Untuk yang pertama yaitu penyebaran agama Hindu-Buddha yang akan dibacakan oleh partner saya Rian. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berlangsung sangat lama, sehingga bukanlah merupakan suatu yang mengherankan jika masih banyak kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Selanjutnya untuk materi kepercayaan yang akan dibacakan oleh Tio. Untuk hasil akulturasi Hindu-Buddha, yang pertama yakni kepercayaan, contohnya yakni Hari Raya Galungan memiliki makna ucapan syukur umat Hindu atas semua berkat yang sudah mereka terima dari Yang Maha Kuasa dengan terciptanya alam semesta beserta seluruh isi. Dan untuk yang terakhir, sistem kalender yang akan dibacakan oleh Kela. Yang terakhir adalah sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakan kalender dari India bernama kalender Saka. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai presentasi kami tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha? Ya, yang mau bertanya silakan. Oke, Dina. Pada bagian kepercayaan disebutkan contohnya yaitu Hari Raya Galungan.
Galungan. Apa sih makna dari Hari Raya Galungan tersebut? Nah, untuk makna dari Hari Raya Galungan yakni ucapan syukur umat Hindu atas semua berkat yang sudah mereka terima dari Yang Maha Kuasa dengan terciptanya alam semesta beserta seluruh isinya. Oke, tepuk tangan untuk Dina. Silakan ditutup. Sekian apa yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semua sudah presentasi. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, terus apa lagi yaitu pengaruhnya sampai saat ini? Tulisan Honocoroko, ya kan, bahasa Jawa. Nah, itu adalah akulturasi pada masa Hindu, di mana dulu itu adalah masih tulisan huruf Palawa. Kalau sekarang sudah menjadi huruf aksara Jawa, ya kan. Nah, apalagi yang ini bangunan, ya kan, nanti bangunan candi itu bentuk fisiknya itu sudah atau masih ada bahkan sampai sekarang Prambanan, ya kan, di Borobudur. Nah, pengaruh-pengaruh itu berkembang sampai saat ini, ya kan. Tidak bisa pengaruh itu tiba-tiba musnah, tidak bisa, pasti berkembang sampai saat, bahkan ada sampai saat ini dan dijadikan sebagai budaya, ya kan, karena dilestarikan, ya kan. Kalau bukan kalian menjaga peninggalan-peninggalan tersebut, siapa lagi, ya kan. Nah, dengan apa? Dengan kalian tidak merusak cagar budaya itu, ya, merawat. Meskipun kalian nggak setiap hari datang ke sana, minimal kalian apa? Oh, dilihat, ya, dibaca-baca, biar apa? Tidak lupa peninggalan budaya Hindu Buddha. Kalian sudah presentasi, sudah tanya jawab, sudah mengumpulkan tugas tadi di buah Yuni. Sekarang adalah waktunya untuk refleksi, mengetahui bagaimana sih tingkat pemahaman kalian tentang materi tersebut. Ya, ini Bu Yuni akan membagikan refleksi, ya, untuk kalian kerjakan, ya, tidak menunggu lama, ya, karena ini pasti gampang dan tidak perlu lama-lama. Silakan dikerjakan 5 menit, ya. Oke. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Oke, bagus. Ya. Oke. Baik, sudah semua, ya? Oke, kalau sudah semua, sekarang waktunya kuisis, ya. Jadi siapkan HP-nya. Coba angkat tangan HP-nya semuanya. Oke, HP-nya. Bentar, ya, Bu Ayuni mau kirim kuisisnya di ketua kelas, ya. Nanti dikerjakan. Oke, sudah, silakan dikerjakan kuisisnya. Tidak boleh contekan, ya.
Ya, kurang 5 menit. Ya, kurang 5 menit waktunya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikirim. Coba yang sudah ngirim angkat tangan. Oke, sudah semua ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah Bu Yuni akan mengasih penguatan materi akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di mana kebudayaan Hindu-Buddha yang kalian presentasikan tadi ya, itu hampir semua masih ada bahkan sampai saat ini ya, perkembangan mulai masa praaksara ya kan, bisa masa Hindu-Buddha, Islam, nanti masa kolonial, akulturasi itu tetap ada. Nah, candi yang tingkatannya itu ada 3 tingkatan. Nah, itu adalah pengaruh dari masa megalitikum. Apa Bu? Yaitu punden berundak. Punden berundak ini akan mempengaruhi masa selanjutnya pada masa Hindu-Buddha, yaitu berbentuk candi ya kan. Nah, salah satunya ada tingkatan-tingkatan candi itu. Nah, itu adalah penguatan materi hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk materi yang selanjutnya dari periodisasi atau dari pembabatan zaman yang ketiga, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Sama ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, budaya praksara masih dipakai. Sama juga gitu, ketika Islam masuk, budaya Hindu-Buddha itu juga masih dipakai sampai saat ini, ya kan? Kenduren, tahu kenduren? Nah, itu kan orang-orang Hindu, tapi kalau di sini ada ya kan kenduren, tapi disisipi dengan doa. Sama, itu namanya akulturasi, tidak meninggalkan budaya yang lama meskipun ada budaya yang baru. Ya, jadi minggu depan kita masuk materi dan berkembangnya Islam di Indonesia, termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Paham di sini? Oke. Kalau sudah paham, usai sudah perjumpaan untuk kali ini, yaitu tentang Hindu-Buddha ya. Berarti nanti kita masuk materi baru, yaitu tentang apa? Masuknya Islam di Indonesia. Baik ya, saya pesan untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar ya. Karena ingat tadi kalian nanti mau mengikuti olimpiade ya kan? Nah, ada KSN dan sebagainya ya. Barangkali nanti ada olimpiade sejarah, kalian akan ikut. Ya, ikut ya. Pesen Bu Yuni untuk kalian, jangan lupa belajar ya kan, belajar sejarah khususnya. Kenapa? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena sejarah itu sebagai pengalaman biar kita tidak terjebak oleh masa lalu. Kenapa? Kita harus belajar dari sejarah. Paham di sini? Paham. Oke, baik. Sekian pertemuan hari ini, Bu Yuni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.